Shalom saudara, saat ini kita berjumpa lagi di dalam acara We Must Know di segmen LSD. Dan saat ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang seringkali menjadi pergumulan, terutama buat orang-orang yang mereka itu sudah jatuh cinta. Ya, saya berikan topik hari ini itu adalah, bolehkah pacaran beda agama? Nah, sebelum saya menjelaskan hal ini, ada dua catatan penting dulu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sekali lagi, saya percaya bahwa keputusan itu semua ada di tangan saudara sendiri. Tetapi izinkan apa yang akan saya sampaikan hari ini, itu akan memberikan pertimbangan kepada saudara secara utuh dan lengkap sebelum saudara mengambil sebuah keputusan penting dalam kehidupan saudara. Dan catatan kedua adalah, jika saya berbicara pacaran di sini, ini artinya adalah sebuah proses pacaran yang serius. Jadi bukan kita berpacaran terus kita putus, bukan. Tapi yang saya maksud di sini adalah pacaran yang serius, di mana ini saudara akan lanjutkan masuk kepada jenjang pernikahan. Ya, bolehkah pacaran beda agama? Mari saya akan membuka beberapa ayat dulu, ya. Sebelum nanti saya akan jelaskan secara aplikatif. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Garis bawahi kata-kata penolong, garis bawahi kata-kata sepadan. Nah, jika kita melihat di dalam Alkitab, ternyata definisi pasangan itu adalah penolong, saudara. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, definisi di Alkitab, pasangan itu adalah penolong. Namanya penolong itu artinya proses berpacaran, ya, nanti waktu masuk pada jenjang pernikahan, itu adalah proses di mana pria dan wanita itu saling menolong satu sama lain. Ya. Memang seringkali kita mendengarkan bahwa wanita diciptakan untuk menolong pria. Tetapi saya meyakini juga dalam sebuah proses hubungan, seorang pria pun itu juga harus bisa menolong yang wanita. Karena itu kenapa Alkitab mengatakan bahwa pasangan itu adalah penolong. Namanya penolong, tidak mungkin ya anak TK bisa menolong anak kuliah. Itu tidak memungkinkan. Anak kuliah bisa menolong anak TK. Tapi anak TK itu tidak bisa menolong anak yang kuliah. Nah, satu ayat lagi. 2 Korintus pasal 6 ayat ke-14. Saya buka beberapa ayat dulu di awal, sebelum nanti saya akan jelaskan semuanya. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya. Saya ulang lagi. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebetulnya dari ayat ini saja kita bisa menjawab tentang pertanyaan ini. Apakah pacaran beda agama? Ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi jelas di sana dikatakan janganlah kita berpasangan dengan unbeliever atau orang belum percaya. Nah, saya berikan sebuah analogi. Ya, atau saya berikan sebuah prinsip aja deh terlebih dahulu. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita itu lebih baik berpasangan dengan orang yang sudah percaya? Karena sejatinya pernikahan itu adalah roh menikah dengan roh, saudara. Ya. Saya berikan definisi teologisnya terlebih dahulu. Jadi pernikahan itu bukan berbicara tubuh menikah dengan tubuh, jiwa dengan jiwa, pikiran dengan pikiran. Bukan. Ya. Itu termasuk. Tapi sebetulnya esensi pernikahan itu adalah roh menikah dengan roh. Kenapa? Karena esensi manusia itu sebetulnya itu adalah roh itu sendiri. Karena itu kenapa? Sebetulnya ketertarikan atau kecocokan itu harusnya dimulai dari cocok secara roh dulu. Baru setelah itu proses diskusi, proses ngobrol, itu kecocokan jiwa, barusan setelah itu secara daging atau secara tubuh, physically. Tapi seringkali saya menemukan dalam kehidupan ini, banyak orang tertarik, banyak orang cocok. Itu awal pertamanya, itu kecocokan secara tubuh dulu.
Kalau pria tidak menutup mata, kecocokannya adalah, ya ini saya anggap pria normal, saudara ya. Kecocokannya itu adalah wanita cantik, gitu ya. Terus kalau wanita, saya dengar-dengar itu bukan ketampanan, katanya kemapanan, ya. Katanya wanita itu lebih tertarik dengan cowok yang mapan dibandingkan tampan. Tidak tampan tidak apa-apa, asalkan mapan, katanya seperti itu, gitu ya. Nah, kita tidak menutup mata, dan saya oke lah, saya memahami hal tersebut. Ya, karena sekali lagi, mana mungkin kita berjumpa dengan seseorang, kita langsung bisa tahu tentang rohnya. Itu sulit ya. Pasti tidak menutup mata ya secara normal. Kita tertarik dulu itu secara tubuh, secara fisik. Ya, apa yang dia miliki semuanya. Oke lah ya. Tapi saya mengamati seseorang setelah tertarik secara tubuh, dia masuk ke jiwa, diskusi, pikirannya cocok ya. Dan kalau dua ini terjadi sudah cocok, yang saya temukan, mereka tidak lagi memperhatikan yang namanya kecocokan secara roh. Jadi fisik oke, sudah cocok ya. Jiwa ngobrol kok cocok ya. Ngobrol kok nyambung ya. Akhirnya roh ini diabaikan, saudara. Padahal kenapa saya mengatakan di awal, kecocokan itu harus secara roh dulu. Tetapi sekali lagi saya memahami namanya orang tertarik itu pasti secara tubuh dulu, secara daging dulu, jiwa. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa kecocokan secara roh itu harus jadi penentu terakhir saudara deal atau tidak. Jadi jika saya umpamakan, sama seperti kalau saudara mau beli sebuah barang, ya, sudah cocok, semuanya kriterianya sudah cocok. Tapi pertanyaan terakhir yang penting adalah barang ini dijual atau tidak. Kalau barang ini tidak dijual, meskipun kita cocok, kita tidak mungkin bisa mendapatkan. Seperti itu pula. Ya. Karena itu kenapa, sekali lagi, kenapa kita ini harus berpasangan dengan orang yang ya, memiliki kepercayaan yang sama. Karena sejatinya pernikahan itu adalah roh menikah dengan roh. Nah, tadi saya mengatakan bahwa carilah pasangan itu yang sepadan. Sepadan itu artinya sama dan seimbang. Ya. Memiliki roh yang sama dan seimbang. Saya jelaskan satu persatu, pengertian sama. Ya. Kenapa kita harus memiliki roh yang sama? Saya coba berikan contoh-contoh yang aplikatif. Ya. Karena seringkali tentang roh yang sama ini banyak diabaikan, terutama buat anak-anak muda yang mereka ini sudah falling in love. Ya. Saya berikan sebuah contoh. Dari contoh ini saudara bisa memutuskan kenapa roh yang sama itu penting. Misal, kalau saudara beli barang, ya, namanya barang itu pasti ada yang namanya manual book, buku petunjuk. Ya. Semua barang itu ada buku petunjuknya. Saudara bisa bayangkan enggak, kalau suatu ketika saudara beli barang, tapi manual book-nya itu ada dua, dan dua-duanya berbeda dan bertolak belakang. Ya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita beli barang yang baru ini kan, agar kita tidak salah, kita butuh membaca namanya buku petunjuk. Nah bisa bayangkan kalau buku petunjuk kita ini ada dua, dan dua-duanya berlawanan. Saya beri contoh. Misal kita beli sebuah speaker. Ya. Buku petunjuk pertama mengatakan, speaker itu harus diletakkan di bawah untuk meredam goncangan biar suaranya bagus. Tapi buku petunjuk kedua itu menuliskan, jangan, speaker ini harus digantung. Ya. Agar suaranya itu lebih jelas. Dan waktu terjadi goncangan, ini tidak memberikan dampak apa-apa. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan bingung. Saudara. Contoh, saudara beli handphone. Ya, buku petunjuk ada dua. Ya, tentang penggunaan baterai. Yang pertama, dicas dulu sebelum dipakai. Tapi waktu saudara buka buku petunjuk yang kedua, dipakai dulu, baterainya mau habis, baru dicas. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Sulit, saudara. Seperti itulah pacaran, kalau rohnya beda. Roh itu menentukan prinsip. Prinsip itu menentukan tindakan. Prinsip itu menentukan solusi. Kalau rohnya beda, kepercayaannya berbeda, prinsipnya berbeda, aplikasinya berbeda. Dan cara menangani segala sesuatu itu pasti akan berbeda. Jika beli sebuah barang saja, buku petunjuknya itu ada dua. Kita pusing betul. Apalagi pernikahan. Saya percaya pernikahan itu tidak bisa berhenti. Pernikahan itu tidak bisa putus. Jadi jika saya umpamakan pernikahan itu seperti saudara naik roller coaster.
sekali naik, tuntaskan sampai selesai. Saudara turun, mati kita. Gitu. Ya. Masuk roller coaster, pasang sabuk pengaman. Pegang prinsip firman, engkau akan sampai kepada titik akhir. Meskipun kadang di tengah-tengah roller coaster engkau teriak, engkau stres, engkau takut, tidak apa-apa. Asal sabuk pengaman ini ada, engkau pasti akan aman. Jika beli sebuah barang kita tidak cocok saja, ya, buku petunjuk berbeda aja kita bingung, apalagi menikah. Ada banyak orang mengatakan bahwa tidak apa-apa, ya, Kak Anton, beda tidak apa-apa, itu bisa ditoleransi. Sulit. Ya. Cara mendidik anak berbeda. Peran pria wanita berbeda, pengelolaan keuangan berbeda, cara beribadah berbeda, cara menghormati orang tua berbeda, bagaimana cara respon terhadap masalah berbeda, bagaimana menyikapi sebuah hubungan berbeda. Wow, itu tidak mudah. Ya. Saya beri contoh. Pernahkah saudara melihat ada dua orang debat tentang Tuhan, tapi dua orang itu berbeda agama? Tidak menentukan titik temu. Yang Tuhannya sama aja debat kadang-kadang itu tidak selesai-selesai. Ya. Pernahkah saudara melihat ada dua orang berbeda agama debat tentang siapa itu Tuhan? Seperti itulah. Sebuah pernikahan, kalau beda roh, itu kan rumit. Sulit menentukan titik temu. Bahkan yang memiliki prinsip yang sama saja, belum tentu aplikasinya sama. Jadi yang rohnya sama, prinsipnya sama, bahkan ekstrimnya di gereja yang sama saja, aplikasinya itu belum tentu sama. Menabur, ya, rohnya sama, sama-sama orang percaya, sama-sama tahu menabur. Ini saja tetap aplikasinya belum tentu sama. Menghormati orang tua. Yang satu mengatakan menghormati orang tua adalah memberikan waktu. Yang satu mengatakan menghormati orang tua itu adalah juga memberikan pemeliharaan. Yang rohnya sama aja, prinsipnya sama, belum tentu aplikasinya sama. Apalagi kalau prinsipnya yang berbeda. Karena itu kenapa kita mengatakan rohnya harus sama. Tapi yang kedua itu adalah seimbang. Seimbang itu seperti ini. Kalau saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, serius melakukan firman Tuhan, pastikan saudara pacaran ya dengan orang yang sungguh-sungguh pula. Jadi analoginya sama seperti ini. Kalau dia memiliki buku petunjuk yang sama dengan kita, pastikan dia menghidupi buku petunjuk itu atau tidak. Buku petunjuknya sama, tapi dia selalu melanggar buku petunjuk itu. Ya sama saja. Jadi kalau suatu ketika saudara tertarik, wah, Kak Anton, sama-sama Kristen nih. Bagaimana? Deal, rohnya sama. Oke. Tapi tunggu dulu. Buku petunjuknya dia itu sama dengan buku petunjuk Anda. Tapi masalahnya, dia melakukan buku petunjuk itu atau tidak? Kalau tidak, sulit pula. Karena itu kenapa nanti saudara bisa ngelihat, ya, di dalam acara Wimasno juga, di segmen LSD, tapi saudara coba cari topik tentang apa yang harus dilakukan dalam berpacaran. Ya. Jadi mungkin saudara ada yang bertanya, lalu bagaimana Kak Anton, saya bisa tahu dia ini adalah orang yang sudah melakukan firman atau tidak? Karena itu nanti sekali lagi ada beberapa poin apa yang harus dilakukan pada masa pacaran atau pendekatan. Tapi jika boleh saya sederhanakan dalam satu kata, ya, saya sederhanakan dalam satu kata, apa yang harus dilakukan dalam proses pendekatan dan pengenalan? Bertanyalah. Banyak bertanya. Jika engkau mau pergi ke sebuah kota saja, engkau mau pergi berlibur, 3 hari saja, engkau banyak riset, engkau banyak observasi, engkau banyak tanya tempat itu bagus apa enggak, jalannya itu oke atau tidak, biayanya berapa. Padahal itu untuk sebuah liburan di mana enggak cocok kita bisa tinggalkan. Apalagi untuk sebuah pacaran yang menuju kepada pernikahan. Karena itu dalam proses pendekatan yang dilakukan itu satu, bukan cuma sekedar tatap-tatapan. Ya, bukan cuma sekedar tukar mata gitu. Tapi juga tukar pikiran, tukar pembicaraan, bertanya. Tanya semuanya. Tanya, kamu dulu kuliah berapa lama? 6 semester. Wow, hebat ya. Lulus? Enggak, drop out. Nah, gitu. Nah, jadi tanya, saudara. Ya, tanya.
kamu dengan orang tuamu lebih dekat dengan siapa? Papa atau mama? Papa. Tanya, kenapa kamu lebih dekat dengan papa? Oh iya, aku jengkel dengan mama. Kenapa kamu jengkel? Tanya, saudara. Tanyakan semua itu. Pernah enggak kamu mengalami masalah yang membuat kamu stres dalam kehidupan ini? Enggak pernah. Oh, berarti dia enggak pernah hidup. Atau enggak pernah, kenapa? Berarti dia hidup dalam zona aman dan nyaman. Tanya, kamu pernah stres enggak? Pengalaman hidup apa yang pernah engkau membuat engkau stres? Setelah dia cerita, lalu bagaimana cara engkau menyikapinya? Itu menunjukkan level kerohaniannya dia. Jadi jangan tanya, engkau dewasa rohani atau tidak? Oh, dewasa jawabannya. Jangan tanya seperti tanya. Kamu pernah mengalami masalah apa? Coba ceritakan. Bagaimana cara engkau menghadapinya? Dari situ engkau bisa tahu bagaimana level kedewasaannya dia. Bahkan tanya semua. Ya. Misal engkau dijemput dengan menggunakan mobil. Tanya, boneka ini yang belikan siapa? Ya. Boneka ini yang belikan siapa? Tanya. Kalau dia mengatakan bahwa, oh yang membelikan boneka ini adalah mantan pacar pertama, oke, record. Terus ini, apa? Jam tangan ini? Mantan pacar kedua, oke, record. Sabuk? Mantan pacar ketiga, record. Terus, kalau Anda serius ke pernikahan, tanya. Bisa enggak kamu berikan semua kenangan itu pada orang lain? Kenangan itu kadang berbahaya, saudara. Masih menyimpan simpanan arloji dari mantan, misal. Besok kalau ngalami tengkar, terkenang-kenang. Nah, ini masalah, saudara. Berikan sama orang lain. Loh, diberikan sayang. Yakin enggak? Kalau kamu besok menikah dengan aku, engkau bisa mendapatkan yang lebih hebat daripada semua hal ini. Tanya, saudara. Ya. Kenapa tanya? Karena akan menikah. Banyak tanya. Tips terakhir. Bertanyalah kepada orang-orang terdekat saudara juga. Karena orang jatuh cinta itu biasanya kecerdasannya mengalami sebuah penurunan. Ya. Duh, dulu katanya kamu enggak suka pacaran dengan orang perokok. Maaf misalnya. Kenapa kok sekarang pacaran? Oh iya, rokoknya beda. Loh, dulu katanya kamu mau pacaran dengan orang yang tunggu bekerja dulu, ya? Kenapa? Kepengen ngeliat mentalitasnya. Kenapa kamu saat ini pacaran dengan orang yang belum bekerja? Oh iya, enggak apa-apa. Dulu saya cari pacar orang yang sudah bekerja karena saya kepengen tahu mentalitasnya. Nah, sekarang, oh, mentalitasnya sudah terbukti. Dia enggak pernah putus asa. Dari mana? Dia konsisten mengejar aku. Nah, masalah. Ya. Dulu katanya kamu enggak suka pacaran dengan pria bertato. Sekarang kenapa suka? Oh iya, tatonya Yohanes Pembaptis misal gitu ya. Nah, lihat saudara. Nah, itulah saudara. Tetapi tidak salah dengan hal itu. Manusia itu memang diciptakan, ya, itu sama seperti seorang ibu yang melihat anaknya paling cantik. Ya, seringkali beberapa kali saya ngelihat kalau misal saya datang ada ibu yang barusan ngelihat, wah anaknya cantik ya, saya kata iya cantik, padahal batin saya mengatakan, wajah bayi itu sama semua loh, saudara. Sama semua. Tapi ya itu normal. Manusia memang didesain Tuhan seperti itu. Kalau sudah cinta, tidak bisa objektif. Tanya pada sahabat terdekat, bapak rohani. Bukan menjadi jawaban penentu, tapi menjadi sebuah pertimbangan. Oke, saya rasa itu aja. Ya, saya tutup dengan sebuah quotes. Jangan terbujuk atau terkagum-kagum atau terkesima dengan apa yang dia lakukan terhadap Anda. Namanya cinta pasti melakukan apapun. Tapi, telitilah betul-betul siapa pribadinya. Ya. Sekali lagi, bisa menjawab, apakah boleh berpacaran beda agama? Saudara bisa mengambil keputusan setelah penjelasan ini dengar. Ya. Silakan komen jika atau saudara ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini nanti dan akan ada tim yang akan menjawab pertanyaan Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.